Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Salam sehat pemirsa Indonesia, apa kabarnya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Wah, bagaimana keadaan Anda semua? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja, dan kalaupun saat ini Anda terkena suatu penyakit, misalnya hipertensi, kolesterol yang tinggi, diabetes, jangan khawatir, kami di Go Healthy selalu punya solusi untuk Anda, terutama dengan perubahan pola hidup, dan tentunya bantuan dari teknologi laser. Dan bagi Anda yang saat ini mau solusi langsung, mau jadi narasumber di sini, caranya gampang. Kirimkan email saja, riwayat kesehatan Anda, semoga Anda nanti terpilih, bisa dapat solusi langsung di sini di Go Healthy. Yuk, saya kenalkan dengan para praktisi kesehatan yang akan memberikan tips kesehatan untuk kita semua. Mbak Lula, apa kabarnya? Sehat, Alhamdulillah. Sehat ya Mas Edwin ya? Selalu, Mbak. Iya. Pemirsa di rumah semoga dalam keadaan sehat. Kalau ternyata ada yang kurang sehat, kami doakan di sini supaya terus sehat dan bisa mendapatkan tips dan trik supaya bisa menjaga kesehatan. Oke, sini ada Mbak Preti. Wah, ini hijau sekali hari ini, Mbak. Oh iya, hijau dong. Bayam-bayaman. Berarti gak buta warna berarti. Bisa di rumah juga jangan kemana-mana karena di sini saya dan Mbak Lula akan membagikan tips cara tepat hidup sehat. Kita kedatangan narasumber yang bisa mewakili kita nih, anak-anak muda yang lagi produktif, tapi dia mengalami gagal ginjal dan juga proses batu ginjal yang begitu lama menghantui kehidupannya. Mari kita sapa mereka. Di sini ada Bapak Daud dan Ibu Ina. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak, Ibu, banyak sekali yang mau kita tanyakan nih Pak. Tapi sebelum kita masuk ke sana, ada beberapa pernyataan yang butuh diluruskan terlebih dahulu. Tinggal dijawab benar atau salah. Membatasi asupan kalsium untuk mencegah batu ginjal. Ini benar atau salah? Benar. Betul. Karena kandungan dari batu ginjal itu sebagian itu mengandung kalsium Oke. yang bisa membentuk batu ginjal. Oke. Jadi jawabannya harusnya adalah salah. Jadi intinya gini, pertama bahwa batu ginjal itu ada yang mengandung kalsium, betul batu kalsium. Tapi bisa juga bukan batu kalsium, bisa juga batunya larinya ke arah batu oksalat. Dan yang harus diingat bahwa sebetulnya mengkonsumsi kalsium dalam jumlah yang dalam batas normal gitu ya, tidak masalah. Malah dia bisa menjadi faktor untuk melindungi tubuh kita supaya tidak terbentuk batu ginjal begitu. Kalau sampai tubuh kita kekurangan kalsium, tubuh ini pintar. Dia kurang kalsium, dia pecahkanlah dari tulang. Namanya demineralisasi tulang. Waktu tulangnya dipecah, diambil kalsiumnya, di situ bisa terjadi penyerapan oksalat yang meningkat. Waktu oksalatnya diserap meningkat, bisa terjadi batu ginjal yang model oksalat. Oksalat itu seperti apa sih? Dari teh, dari kopi. Nah, yang biasa ngeteh terus-terusan banyak atau ngopi banyak, dilihat lagi tehnya jangan terlalu kental, jangan terlalu tua. Hati-hati karena ada cerita batu ginjal dari oksalat di sana. Pemirsa, ini dia saya luruskan bahwa membatasi asupan kalsium untuk mencegah batu ginjal. Jawabannya adalah salah. Ayo, kita ke pernyataan yang kedua. Keluhan batu ginjal pasti berulang. Benar atau salah? Benar. Betul. Karena tubuh saya gampang membuat batu itu dari kalsium itu yang saya tahu. Oke. Iya. Kebetulan Bapak dari kalsium ya Pak ya, Iya, kebetulan betul ya. gitu. Oke. Oke. Jadi jawaban Pak Daud dan Bu Ina lagi-lagi kurang tepat. Karena pernyataan ini merupakan pernyataan yang salah. Kenapa salah? Kalau pasti berulang belum tentu. Tapi lebih beresiko berulang itu iya. Organ ginjal kita kan ada sepasang nih. Ada kanan, ada kiri. Nah masalahnya batu ginjal ini sendiri bisa terbentuk terutama lebih beresiko pada pria. Terutama buat Anda yang menderita obesitas, diabetes, asam urat yang tinggi, lalu memiliki pola hidup yang buruk. Nah batu ginjal ini sendiri kita bisa sama-sama lihat ya pemirsa ya. Dia bisa menyumbat saluran kemih. Apa yang terjadi ketika dia menyumbat, otomatis organ ginjal sendiri ini pasti terdampak. Bisa terjadi penurunan fungsi, lalu juga bahkan bisa mengakibatkan gangguan. Contohnya bisa ada luka, makanya BAK-nya bisa berdarah atau buang air kemihnya bisa berdarah. Batu ginjal ini sendiri harus dipecahkan dan harus diluruhkan agar bisa dikeluarkan dari tubuh. Sebenarnya kalau misalnya ukurannya kecil, itu bisa dikeluarkan nih secara alami dari tubuh dengan menggunakan bantuan obat-obatan yang diresepkan dari dokter. Tapi sebenarnya bisa dicegah kalau misalnya ikhtiarnya maksimal, menerapkan pilar pola hidup sehat, jaga kualitas darah dan pembuluh darah, ya sebenarnya batu ginjal itu bisa dicegah kok kekambuhannya.
Oke, jadi jelas sekarang ya, keluhan batu ginjal pasti berulang, jawabannya adalah salah. Dan semoga pemirsa juga di rumah bisa belajar banyak, terutama bagi anak-anak muda, bahwa kita tidak boleh mengindahkan hal-hal yang sepele, namun menjadi masalah yang besar di kemudian hari. Ini kisah hidup dari Bapak Daud. Daud Sulaiman. Sejak muda ia sangat gemar mengkonsumsi minuman manis. Ia tak tahu jika hal ini bisa berdampak pada kesehatannya. Tepatnya ketika ia berusia 22 tahun, Daud merasa kesulitan dalam buang air kecil. Perut bagian bawahnya pun terasa sakit. Ketika diperiksa oleh dokter, ternyata ini disebabkan oleh batu ginjal, hingga membuat urinnya disertai dengan darah ketika buang air kecil. Tanpa ia duga, ternyata masalah ini membuat kesehatannya kian menurun. Hingga puncaknya terjadi pada tahun 2020. Kala itu, napas Daud terasa sesak dan engap. Saat diperiksa di rumah sakit, Daud didiagnosis mengalami gagal ginjal. Sebab, fungsi ginjalnya sudah menurun hingga tersisa 20%. Alhasil, kini Daud harus menjalani cuci darah secara rutin agar ia bisa bertahan hidup dan kondisi kesehatannya tidak semakin menurun. Bapak Daud, yang perlu saya tanyakan terlebih dahulu adalah, ini ibarat sudah jatuh ke timpa tangga, Pak. Iya. Ya. Yang perlu kita tanyakan, Bapak saat ini masih minum manis-manis? Masih. Masih. Alasannya kenapa, Pak? Karena saya nggak tahu Tidak tahu apanya nih, Pak? bahwa gula itu ya hampir berbahaya seperti itu. Oke, berapa banyak, Pak? Kurang lebih 3 sendok makan. Sehari berapa gelas? Kadang segelas kecil, tapi saya udah bikin sirup juga. Di rumah. Oh, aduh, Bapak udah tahu langsung ngejawab sendiri padahal ya. Ibu konfirmasi kira-kira berapa banyak kalau Ibu tebak? Waktu kalau pas saat dia sakit itu cuma sedikit gulanya. Oke, tapi dulunya Ibu? Dulu iya. Sekarang udah nggak minum lagi. Nih segelas teh nih, Bapak Iya. kasih gulanya seberapa? Paling 1 sendok paling. Satu sendok. Iya. Itu Tapi kalau yang sirup-sirupnya? Nggak tahu, asal nuang aja. Asal manis. Itu Asal dia, Pak. manis. Sirup itu kan adalah gula yang dikentalkan, Pak. Iya. Dan ternyata prosesnya kan awalnya dari batu ginjal dulu, Pak. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana Bapak bisa membuang air kecil, tapi airnya tidak bisa keluar. Bapak bisa cerita perasaannya seperti apa waktu itu? Sangat takut. Perut saya juga udah gede. Takut meledak aja ini perut. Oke. Iya. Ibu tahu nggak waktu itu? Tahu, saya pengen suami saya itu bisa buang air kecil biar perutnya itu segera mengecil karena dia merasakan kesakitan gitu, ngeluh kesakitan gitu. Oke. Nggak kuat nahan sakit. Oke, saya mau tanya dulu nih. Jadi Pak Daud ini mengalami gagal ginjal akibat batu ginjal berulang yang tidak ditangani dengan tepat oleh Iya. Bapak. Betul Iya. ya Pak ya? Jadi waktu itu belum ada riwayat diabetes, hipertensi, nggak ada ya Pak ya? Nggak Betul ada. ya? Nah Nggak ini ada. pemirsa di rumah saya ingin menjelaskan bahwa gagal ginjal kronis ini penyebab dua paling banyak adalah hipertensi dan diabetes. Pak Daud bukan masuk kedua yang paling banyak nih. Dia masuknya ke yang ketiga dan keempat paling banyak, yaitu gangguan ginjal akibat batu ginjal. Iya. Tetapi pemirsa di rumah, ada batu ginjal berulang mengakibatkan gagal ginjal. Tapi bukan berarti bisa sembarangan dalam minum minuman manis, gak menjaga tensi, gak jaga kadar gula darah. Dengan Bapak menjalankan pola hidup demikian ya, apa yang bisa terjadi? Bapak kan sudah penurunan fungsi ginjal nih, sekarang udah sisa 20%, udah menjalani cuci darah. Bapak masih minum minuman manis, otomatis resiko diabetes pasti ada depan mata. Ketika terjadi diabetes, apa yang terjadi? Fungsi ginjalnya bisa semakin menurun. Khawatirnya apa? Ketika fungsi ginjalnya makin menurun, mungkin nggak akan tertolong lagi dengan cuma cuci darah 2 kali seminggu. Bisa nambah, bisa. Dengan Anda tidak menjaga pola hidup dengan baik, maka itu semua dapat memperburuk gagal ginjal itu sendiri. Ketika mungkin Pak Daud tidak mengalami gagal ginjal karena hipertensi, tapi bukan berarti itu Bapak aman dari hipertensi. Ada loh yang kita sebut dengan hypertensive renal disease, di mana hipertensi ini muncul akibat dari penurunan fungsi ginjal. Apa yang terjadi? Terjadi water retention, terjadi penahanan cairan di dalam tubuh yang mengakibatkan peningkatan tekanan darah. Nah, tapi ternyata gak sampai itu aja nih. Karena salah satu fungsi dari ginjal itu adalah untuk membuang asam urat yang numpuk di dalam tubuh kita. Ya. Kalau misalkan fungsi ginjal kita menurun, maka asam urat juga jadi lebih tertahankan lagi nih dalam tubuh kita. Dan ini terjadi pada tubuh Pak Daud. Kita udah periksa tadi ya sebelum acara kita Betul. mulai. Ini ada hasil pemeriksaan asam uratnya Pak Daud. Tapi kita tidak kaget sih Pak Daud sebetulnya gitu Betul. ya. Karena ini akan jadi lebih tinggi karena permasalahan tadi kan Bapak sudah ada gagal ginjal. Berarti setelah gagal ginjal ini hidup itu harus lebih sehat dari sebelumnya. Khusus untuk Pak Daud, pola makannya lebih harus dijaga.
karena sudah ada permasalahan di ginjalnya. Tidak hanya Bapak Daud saja ya. Kondisi dari Ibu, saya sebagai orang awam bisa lihat bahwa ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Iya betul. Ibunya udah tahu belum kalau ada hipertensi? Nggak pernah sih, yang penting nggak pernah periksa ya Ibu. Iya. Karena pasti ternyata masih muda juga, nggak ada keluhan apa-apa gitu. Jadi kadang-kadang saya suka bilang, pemirsa di rumah, kalau kemudian di dekat rumah ada fasilitas kesehatan, boleh loh sekali-sekali datang buat cek aja. Tapi saya nggak kerasa apa-apa, nggak masalah. Supaya kita tahu ini yang namanya kemudian medical check up. Kalau ibu juga tinggi, sehatnya barengan sama Bapak. Kalau ngomongin dietnya, milih-milih makanannya, yuk sama-sama sama Pak Daud. Jadi sama-sama sehat. Kita kerjakan pola hidup sehat, ditambahkan teknologi laser yang nanti akan membantu kita untuk menyehatkan darah dan pembuluh darah. Bagaimana kemudian bisa mengendalikan tensi darah kita. Kemudian gula darah bisa kemudian diturunkan ke tempat yang normal. Apalagi ada trigliserida, ada kolesterol yang kemudian memang dibakar, digunakan menjadi tenaga. Dan akhirnya juga asam urat bisa dikembalikan ke angka yang normal. Jadi mulai dari sekarang, langsung kerjakan pola hidup sehat ditambahkan dengan teknologi laser. Teknologi laser yang kami perbincangkan adalah dokter laser ataupun Equilaser Ultimate. Sebuah alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Disarankan bagi Anda yang punya masalah seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi. Harapannya semua segera teratasi dan komplikasinya pun terhindari. Praktis dan mudah digunakan, bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menit. Sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Dokter laser maupun Equilaser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide. Dia dapat melenturkan, melebarkan pembuluh darah kita. Dan juga nih, bantu kendalikan hipertensi, serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Untuk Anda yang masih sehat, justru lebih baik jika juga menggunakan dokter laser sekarang juga, sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan Equilaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo, hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun Equilaser, Anda dapat berkonsultasi gratis dengan dokter jika dibutuhkan. Dokter laser dan Equilaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Equilaser dari Gogomall. Pemirsa, jangan kemana-mana ya, tetap di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana pemirsa? Pengalaman dari Bapak Daud semoga membuka mata Anda bahwa ternyata ujung-ujungnya, apapun teorinya, makanan kita nomor 1 untuk kesehatan kita. Terutama bagi Anda yang mungkin saat ini makan terlalu banyak asam oksalatnya maupun kalsiumnya. Kalsium mungkin kita tahu dari produk susu, keju, dan sebagainya. Tapi asam oksalat belum tentu Anda tahu. Bapak Daud sendiri tahu nggak? Kira-kira sumber asam oksalat selain teh yang pahit, kopi yang pahit, apalagi Pak? Kurang tahu. Kurang tahu, Ibu juga ya? Oke, boleh saya share kepada Ibu dan Bapak sumber-sumbernya? Oke, ini dia. Tahukah Anda makanan tinggi asam oksalat yang harus dihindari oleh penderita gagal ginjal? Nah, saya mulai dari yang pertama adalah keluarga nuts atau kacang. 3 jenis kacang paling tinggi asam oksalat. Nomor 1 adalah kacang almond. Sayang sekali ya, karena kacang almond ini sehat sekali, tinggi dengan asam lemak yang baik untuk kesehatan jantung dan otak kita. Nomor 2 adalah dia namanya kacang Brazil. Kacangnya besar, dia juga sehat, tapi ternyata oksalatnya tinggi. Dan kacang pekan. Dan ternyata yang rendah nih, nomor 1 kacang tanah atau peanuts. Dia cukup rendah. Nomor 2 adalah kacang ginkgo. Ya. Nomor 3 dia kacang mede. Ya, dan yang lain misalnya kacang macadamia itu tidak ada dan cukup mahal, tidak perlu jadi pilihan. Tapi sumber lainnya nih, coklat hitam, padahal sehat, tapi oksalat tinggi. Ubi, kenapa dari tanah? Oksalatnya diambil dari tanah, beans juga begitu, bayam juga begitu. Terus bir, kalau misalnya Anda konsumsi minuman beralkohol. Buah-buahan yang dikeringkan, kismis, prunes. Makin dia dikeringkan, oksalatnya makin tinggi. Dan kacang-kacangan, kacang merah, kacang hijau,
kacang pine nuts dan sebagainya, ini juga tinggi asam oksalatnya. Perlu kita perhatikan bahwa oksalat ini terlalu tinggi bisa menyebabkan batu ginjal. Itu tips dari saya. Yeay, hari ini hebat sekali tipsnya ya. Dan yang perlu saya tanyakan ya Pak, pengalaman dari kena batu ginjal sampai gagal ginjal itu kan ada sekitar 10 tahunan ya Pak ya? Iya. Prosesnya ini tidak sebentar Pak. Iya. Apa yang terjadi di 10 tahunan ini Pak? Lagi kerja badan nggak enak. Akhirnya karena biasa nggak enak tuh saya kalau mungkin masuk angin. Saya minum teh. Karena tehnya teh melati gitu kan, enak saya minum terus. Ada gulanya Pak? Ada gula teh manis. Iya. Terus? Pas saya minum lama-lama mau buang air kecil. Iya. Pas saya ke kamar mandi nggak bisa. Saya bilang ke temen dulu, coba beli obat. Saya minum kurang, nggak ada orang, ada yang bilang kumis kucing sama pecah beling. Coba lagi. Saya minum lagi, Oke. bukannya sembuh malah perut saya jadi gede. Pokoknya herbal tuh semua udah saya coba, saya minum. Selang berapa hari, sehari lebih lah. Saya mau kencing banget tuh. Akhirnya keluar 1 senti lebih. Batunya? Batunya. 1 senti, panjangnya? Iya. Wah, itu Rasanya sakit apa, Pak? banget dong. Oh iya, sakit banget. Berdarah habis itu? Berdarah, ngilu. Pas udah keluar, karena menurut saya udah enakan, ya udah saya minum lagi biasa air teh lagi. ini. Kirain udah sembuh dong, Iya, udah udah keluar sembuh. gitu Terus, permasalahan. Iya, akhirnya 3 bulan kambuh lagi. Tau-taunya kok sakit nih. Pak. Dari sini sakit nih Bu. Dari sini sakit. Jalan ya turun. pakai jalan kan? Iya. Iya. Udah saya dubuk-dubukin. Ini Bapak aja. nggak berobat ke dokter nih jadi ya? Enggak, Terus? karena saya takut. Pasti Takut? katanya pasti dioperasi. Akhirnya check up, kata dia badan Bapak gampang membuat batu, kata Oke, dia. Terus? Oke, terus kemudian Terus, ini masih 60-40. Oke, Fungsi fungsi ginjal ginjalnya saya. masih 60-40. Ginjalnya masih 60. Oke. Oke, baik. Udah karena Terus? menurut saya masih bisa makan, misalnya, saya nggak pikirin. Terus? Saya udah berjalan waktu, lama-lama kan kalau orang emas tuh biasa apa namanya? Nyeri ulu sesek. hati. Sesek. Saya tidur, tetap lagi nggak bisa Makin napas sesek lagi ya? Iya. Terus? Akhirnya pas 3 kali, udah saya bangunin istri saya. Katanya dokter bilang, Ibu ini Bapak mesti cuci darah. Terus karena suami saya nggak terima dan nggak mau, akhirnya saya yakinin ke suami saya biar dia itu nerima dengan keadaan dia, akhirnya dia mau cuci darah. Habis cuci darah langsung Langsung rutin enak lagi? Enakan. langsung enakan. Udah enakan digirang. Kirain nggak akan cuci darah lagi. Iya, nggak cuci darah Terus? lagi. Terus minum nggak berasa. Ternyata mungkin urium naik, jadi ngaco terus. Ngaco terus? Iya. Alhasil cuci darah lagi? Akhirnya Bawa cuci darah UGD lagi. Bawa UGD lagi? Berarti Iya. berulang kali ya keluar masuk rumah sakit, alhasil baru bisa terima kalau memang harus menjalani cuci darah secara Iya. rutin. Jadi pemirsa, pembelajaran dari Pak Daud hari ini adalah kalau sampai sudah punya penyakit, ayo kita selesaikan sampai tuntas. Tapi lebih bagus lagi adalah jangan sampai punya penyakit. Jangan sampai penyakit kita jadi komplikasi. Jadi kalau Anda punya hipertensi, punya gula darah yang tinggi, punya kemudian kolesterol yang tinggi, dari sekarang langsung dijaga pola hidupnya. 4 pilar pola hidup sehat harus dilakukan dan tambahannya adalah teknologi laser. Buat apa sebetulnya? Terutama barangkali buat Pak Daud ini udah mesti lebih jaga lagi. Kenapa? Karena kemungkinannya itu bisa kemana-mana nih dari satu ini. Organ ginjalnya sudah ada permasalahan. Jangan sampai ada organ lain yang kena. Apa yang harus dijaga? Tensinya harus dijaga. Gula darah nggak boleh terlalu tinggi. Kenapa teknologi laser bisa membantu? Karena teknologi laser sebetulnya akan membantu tubuh kita untuk bekerja secara optimal. Kalau kemudian ada gula darah yang tinggi di sana, gula sendiri kan sebetulnya dibakar akan jadi tenaga. Bagus untuk kita. Karena itu gula, kolesterol akan dibakar jauh lebih banyak. Teknologi laser akan mengaktifkan dapur yang ada di dalam sel tubuh kita supaya kemudian membakar si gula, membakar si kolesterol, hasilnya adalah tenaga yang berlebih untuk kita sebetulnya. Gulanya tidak perlu dibawa muter-muter ke dalam seluruh tubuh kita dan merusak semua organ-organ penting. Di sisi lain ada lagi yang namanya nitric oxide, satu zat yang akan keluar ketika teknologi laser ini disinari ke dalam pembuluh darah kita. Apa yang terjadi? Nitric oxide ini akan membantu membuat pembuluh darah kita menjadi lebih lentur dan lebih lebar sehingga tensi akan turun dan lebih terkendali. Jadi pemirsa, mulai dari sekarang jaga semua angka-angka tersebut jadi angka yang baik dengan pola hidup sehat,
ditambah teknologi laser. Pada dasarnya adalah yang paling penting dan harus kita jaga adalah kualitas darah dan pembuluh darah. Terapkan papilar pola hidup sehat, konsumsi obat secara rutin sesuai dengan anjuran dokter, lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, ditambah lagi dengan menggunakan teknologi laser. Teknologi laser ini bisa digunakan untuk Anda yang memang sudah menderita komplikasi seperti gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, itu tetap dapat merasakan dan dapat memanfaatkan penggunaan teknologi laser. Tetapi akan lebih baik lagi kalau kita mulai dari muda nih. Contohnya masih usia 18 tahun, 19 tahun, atau sampai 40 tahun deh ya gitu ya, masih dewasa muda, itu segera jaga kualitas darah dan pembuluh darah. Jadi apa yang perlu Anda lakukan? Terapkan papilar pola hidup sehat dan juga menggunakan teknologi laser sedini mungkin untuk mencegah terjadinya berbagai macam penyakit yang bisa mengakibatkan komplikasi. Pemirsa, ini dia anggota masyarakat yang memakai teknologi laser dan makin sehat karena bantuan teknologi ini. Ini kisah mereka. Jadi saya itu adalah seorang pasien cuci darah atau hemodialisa yang setiap minggu selama 2 kali itu harus cuci darah. Sebelum saya cuci darah, saya memang dari hipertensi. Tensi saya terakhir itu 200/100. Saat ini saya menggunakan teknologi laser itu, setiap kali HD, tensi saya selalu dicatat. Saya waktu itu 3 bulan yang lalu belum menggunakan teknologi laser, saya tensinya 150/160/80. Sekarang baru hari Senin yang lalu, saya HD, tensi saya 120/70. Menurut saya ini sudah sangat normal sekali. Ada datanya di sini, tertib, saya seminggu 2 kali saya catat. Manfaat lain selain tensinya turun adalah saya bisa tidur dengan nyenyak, lalu kepala yang tadinya tuh suka pening, pusing, berangsur-angsur hilang. Terima kasih teknologi laser. Kita tidak boleh menyerah, Bapak dan Ibu. Iya. Ada nggak harapan di depan, Bapak ingin melihat masa depan Bapak seperti apa? Kira-kira bagaimana, Pak? Saya bisa lebih sehat, biar bisa bekerja untuk membahagiakan keluarga saya. Saya sebenarnya udah pasrah, mau kapan aja kan. Tapi istri saya selalu beri semangat, pengen ngelihat anak gede katanya. Ya, jadi saya harus terus berusaha. Biar dia juga semangat juga, membantu dia yang saya sebisa saya untuk keluarga saya. Gitu, Pak. Pak, ibunya dirangkul dong, Pak. Bapak Daud, Ibu Ina, tetap semangat ya. Walaupun sudah gagal ginjal, pola hidup sehat harus tetap dijalankan. Dan buat Anda pemirsa, ayo take action sekarang juga. Gunakan teknologi laser yang dapat bantu meningkatkan kesehatan. Dokter laser ataupun ekolaser yang merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Ekolaser dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol yang tinggi. Kalau teratasi, komplikasinya pun terhindari. Sementara teknologi NMES Neuromuscular Electrical Stimulation, dia bermanfaat untuk banyak hal. Dia menjaga, menguatkan, dan memelihara massa otot kita. Saya ingatkan kembali yang muda-muda dan yang belum punya keluhan kesehatan, justru lebih baik jika juga menggunakan teknologi laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan ekolaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo, hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser maupun ekolaser, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Dokter laser dan ekolaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun ekolaser dari Gogomall. Terima kasih Bapak Daud, terima kasih Ibu Ina. Semoga tetap hidup sehat. Terima kasih juga para praktisi kesehatan untuk tipsnya hari ini. Dan terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah setia bersama kami di Go Healthy episode kali ini. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda semua. Untuk itu, kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Oke Den, sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya.
Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.